SD, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Nah, kita akan memulai chapel kita hari ini. Anak-anak duduk yang manis, yang rapi, siapkan hati, pikiran. Kita akan memulai. Sebab itu Ibu Mary ajak semua untuk berdiri. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berjudul Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Ikuti gerakan Ibu Mary ya. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu cucu cucu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Kita ulang lagi ya dari awal. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu cucu cucu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, kita akan berdoa. Anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai chapel kami hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan lagi memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak tetap berdiri, kita akan bernyanyi Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita ulang sekali lagi. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Oke, baik anak-anak, silakan duduk. Nah, kalau sudah, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih itu, kita mau menyanyi lagu 1000 Lilin.
sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat dunia. Halo anak-anak, selamat pagi untuk anak-anak TK dan anak-anak SD. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, membaca cerita tentang Tuhan Yesus. Dan sudah tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki bulan-bulan atau hari-hari persiapan, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Di tanggal 25 nanti ya, semua orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan nanti kita akan merayakan bersama-sama tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dimana dialah seorang juru selamat untuk kita dan Tuhan juga untuk kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ayo anak-anak yang TK maupun yang SD, kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita agar kita bisa fokus untuk mendengarkan cerita Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga. Ayo kita berdoa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada hari ini, pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk nafas yang boleh kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami dari tadi malam kami tidur sampai pagi ini. Kami boleh bangun dengan sehat Tuhan, dengan ceria. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, membimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kami nikmati, boleh kami dengarkan dengan sepenuh hati, dan kuasa Roh Kudus boleh hadir dalam hidup kami setiap harinya agar bisa membantu kami untuk bisa tetap terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak. Ya, tadi seperti yang sudah Pak jelaskan, Pak bilang tadi ya sebelumnya bahwa kita sudah mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk hari ini temanya itu adalah kita mau mengenal nih nama Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita perlu tahu nih artinya kenapa kok namanya Tuhan Yesus, kenapa Yesus gitu ya, kenapa Yesus, dan biasa orang kita dengar itu Yesus Kristus gitu. Nah, hari ini sekarang kita akan cari tahu seperti apa dan bagaimana kenapa kok namanya Yesus gitu. Siapa yang kasih nama? Apakah papa mamanya? Wah, atau apakah orang lain gitu ya. Yuk kita cari tahu yuk. Hari ini firman Tuhan kita baca di Injil Matius. Oh ya, untuk anak-anak yang mungkin bisa membaca, untuk anak-anak SD nih yang sudah lancar baca nih, ayo kita siapkan Alkitab kita. Dan untuk anak-anak TK mungkin boleh juga mempersiapkan bersama papa mama atau kakak adik. Dan juga kalau bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Yang mungkin masih belum bisa membaca, yang bisa membaca, ayo sama-sama kita buka di Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 25. Nah, untuk hari ini agak banyak ya, karena kenapa? Biar kita tahu nih, kenapa kok namanya Yesus gitu. Kenapa enggak yang lain gitu? Kenapa enggak yang lain lah pokoknya. Oke, yuk. Sekali lagi di Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Oke, Pak akan bacakan ya untuk kita sama-sama, dan juga anak-anak di rumah juga boleh membaca sama-sama. Matius pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-25 dengan judul atau tema topik kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke anak-anak, itulah cerita dan asal muasal kenapa diberi nama Yesus gitu. Dan kita juga bisa ambil ya di poinnya itu di ayat 21. Sekali lagi ya, ayat yang 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke anak-anak, jadi nama Yesus itu adalah nama yang kudus, nama yang diberikan langsung oleh Tuhan Allah sendiri. Dan kita tahu ya bahwa Allah tidak bisa, atau manusia tidak bisa secara langsung melihat Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Allah itu suci, Allah itu berkuasa, sehingga manusia ini kan kita tahu adalah kita manusia berdosa, sehingga kita tidak bisa melihat Allah secara indera kita, dengan mata kita, atau bahkan dengan perasaan kita, atau bahkan dengan pemikiran kita, sehingga kita tidak bisa melihat seperti apa bentuknya, seperti apa wujudnya. Tapi di sini Tuhan mau memberikan penjelasan pada kita bahwa dia juga mau mengenalkan dirinya sebagai putra, sebagai yang bisa dilihat juga, sehingga dia menyerupai manusia juga. Dan terjadilah melalui kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan seperti yang kita baca tadi, nama Yesus ini adalah nama yang dipilihkan secara langsung oleh Allah sendiri, dan dia mengirimkan itu melalui malaikatnya. Dan tadi yang kita baca ya, Yusuf sebenarnya tidak mau mengambil bersama dengan Maria. Karena kenapa? Karena dia pikir, wah ini Maria sudah hamil duluan nih, saya kan tidak menikah dengan dia dan tidak bersetubuh dengan dia, tapi dia sudah hamil dan saya berniat untuk menceraikan dia. Tapi pada waktu itu malaikat Tuhan menghampiri Yusuf melalui mimpi, dan dia berkata bahwa jangan diceraikan, tapi tetaplah seperti yang digenapi oleh Allah sendiri, bahwa untuk bisa menikah dengan Maria, dan juga nanti anak itu akan menjadi penyelamat bagi kita semua. Dan meminta Yusuf untuk menamai anak itu Yesus. Iya, nama Yesus sendiri adalah nama yang Allah tentukan sendiri, yang mempunyai arti bahwa adalah Allah itu sendiri. Dan kita juga mengenal Yesus Kristus gitu. Nah, kenapa kok ada Kristusnya? Nah, Kristus itu juga diambil dari bahasa lain gitu, bahasa Yunani pada waktu itu ya, atau artinya Kristos ya, Kristos, dan juga mempunyai arti sama dengan Mesias. Jadi Kristus dan Mesias ini kurang lebih sama gitu. Artinya apa pada waktu itu? Artinya adalah yang diurapi gitu. Apa Pak yang artinya Pak yang diurapi? Yang diurapi pada waktu itu adalah itulah kebudayaan bagi orang bangsa Yahudi, bahwa seseorang yang memiliki tugas gitu ya, yang diberikan tugas, yang diberikan mandat gitu ya, mempunyai misi khusus gitu. Dan konteksnya pada saat ini dan pada cerita ini adalah Yesus. Pada waktu itu orang-orang mengira bahwa dia ini juga memiliki tugas khusus, memiliki tugas yang agung lah ya. Jadi dinamailah dia Yesus Mesias, Sang Mesias, atau Yesus Kristus gitu. Sehingga dengan diartikan bahwa Yesus adalah yang diutus Allah, dan kita tahu bahwa Yesus itu sendiri juga sebenarnya adalah Allah itu juga. Jadi pada waktu itu orang-orang mengartikan kenapa dia diberikan gelar atau diberikan nama Kristus, yang diutus, karena ya pada waktu itu orang-orang mengira bahwa dia adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Dan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah itu sendiri, yang dimana dia adalah Allah dan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga tadi melalui peristiwa kehamilan Maria, dan juga Yusuf juga menjadi ayahnya walaupun secara tidak biologis gitu ya, tapi Yesus adalah Allah kita yang menyerupai manusia, yang turun ke dalam dunia, yang rela disalibkan bahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita sekali diingatkan lagi ya, nama Yesus ya tadi Yesus Kristus. Yesus adalah yang diurapi, Yesus yang punya misi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Dan sekarang pun kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Sekali lagi ya, jadi untuk nama Yesus sendiri jangan kita gunakan sebagai nama
ini ya nama permainan ya, atau kita kan biasanya untuk teman-teman kita memberikan julukan sama teman-teman nih, misalkan nama panggilan gitu. Misalkan ada teman kita yang badannya agak berisi gitu ya. Wah, dia si gendut, atau dia kurus. Wah, dia si cungkring gitu ya. Jadi kita memberikan nama dengan candaan. Tapi ingat, untuk nama Tuhan sendiri kita tidak boleh menyebutkan dengan sembarangan, karena nama Tuhan itu nama yang agung dan tidak sembarangan untuk kita main-mainkan. Bahkan di perintahnya pun jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi hati-hati ya untuk dengan nama Tuhan ini, kita tidak boleh main-main. Baik, kalau untuk teman-teman untuk kita bercanda mungkin ya bolehlah gitu ya. Kayak misalkan dia orangnya imut nih, oh si imut gitu. Wah, atau dia orangnya lagi ceria, wah dia si ceria nih, atau dia orangnya si senang gitu ya. Kita berikan penyemangat atau nama-nama panggilan, tapi ingat yang positif, jangan yang negatif. Misalkan dia si cungkring gitu, wah si cungkring, si tinggi gitu. Tapi itu hanya candaannya. Sekali lagi, untuk nama Tuhan sendiri tidak boleh dijadikan sebuah candaan ya. Oke, itulah kenapa nama Yesus dipakai, karena Tuhan sendirilah yang memiliki nama itu. Oke, anak-anak, itulah cerita firman Tuhan pada hari ini tentang Tuhan Yesus, dan sekali lagi kita mempersiapkan untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya di bulan Desember ini. Oke anak-anak, sekali lagi ingat, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi dimain-mainkan atau diolok-olok gitu untuk candaan bersama teman-teman atau dengan yang lainnya. Oke anak-anak, itulah dia. Dan sekarang kita mau berdoa. Kita sudah selesai dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Melalui firman ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang benar, Tuhan yang Tuhan rela mengorbankan hidupnya untuk kami dan boleh menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan Tuhan, dengan cerita ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah sendiri yang boleh turun ke dalam dunia dan memakai nama Tuhan Yesus, di mana Allah sendiri yang memilih nama tersebut, Yesus Tuhan. Dan Tuhan, biarlah juga kami selalu menghormati nama ini Tuhan, tidak menjadikan kami tidak berbuat yang tidak Tuhan. Kami tidak memainkan nama Tuhan dengan sembarangan Tuhan, dan kami pun boleh saling terlebih menghargai Tuhan, walaupun dengan orang tua kami ataupun dengan teman-teman kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah dengan firman ini boleh kami ingat selalu, dan kami boleh menyampaikan juga kepada orang lain bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar untuk mengasihi manusia dan benar-benar hidup bersama dengan manusia dimanapun, kapanpun, dan sampai kapan, selama-lamanya Tuhan. Demikianlah Tuhan doa kami, dan sekarang kami juga mendoakan untuk aktivitas kami ke depannya, untuk kegiatan kami yang mungkin akan belajar, yang mungkin juga akan melakukan hal-hal yang lain Tuhan, untuk orang tua kami juga Tuhan. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Daniel yang sudah membawakan firman hari ini. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagi satu lagu yang berjudul Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah
berdoa untuk menutup chapel kita hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami sudah melakukan chapel kali ini dengan baik ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan membimbing dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kali ini kita akan merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di hari ini. Nah, ada Queen Sakala dari kelas 2B. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, kita akan berdoa untuk teman kita yang berulang tahun hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhususnya untuk teman kami Quensa yang berulang tahun di hari ini Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memberkati dia di dalam pendidikan dan di dalam masa depannya. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai di sini chapel kita hari ini. Sampai jumpa. God bless you and me.